Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri makalah pertama, saya akan membahas tentang upaya hukum terhadap putusan. Upaya hukum perlu dibedakan dari dasar hukum. Kalau mengenai dasar hukum itu, hakim secara ex officio wajib menambahkannya sesuai pada pasal 178 ayat 1 HIR dan 189 ayat 1 RBG. Maka dalam hal upaya hukum, pihak yang bersangkutan yang tegas mengajukannya. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakan hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan Versteg, Verzet tegen Versteg, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti, suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini hanyalah diperboleh dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Termaksud upaya hukum luar biasa ialah peninjauan kembali, dahulu disebut request civil, dan Derden Verzet, perlawanan dari pihak ketiga. Sekian dari saya, pemakalah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkannya. B. Perlawanan terhadap putusan Versteg atau Verzet tegen Versteg. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, pasal 125 ayat 3 Job pasal 129 HIR pasal 149 ayat 3 Job pasal 153 RBG. Pada asasnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya dikalahkan. Bagi penggugat yang dikalahkan dengan putusan Versteg tersedia upaya hukum banding pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 pasal 200 RBG. Lebih lanjut, ulasan mengenai perlawanan terhadap putusan Versteg akan dijelaskan pada bab 5. C. Banding. Bagi pihak yang dikalahkan dengan putusan Versteg, perlawanan Versteg maupun dalam putusan biasa dari pengadilan negeri dan merasa tidak puas dengan putusan tersebut karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh pengadilan tinggi dengan harapan akan dijatuhkan putusan yang berbeda dengan putusan semula atau setidak-tidaknya putusan pengadilan negeri menjadi mentah kembali dan pelaksanaan putusan atau eksekusi dapat ditunda untuk sementara sampai putusan mendapat kekuatan pasti atau incorrect upon geujusde. Ketentuan yang mengatur soal banding terhadap pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura berlaku pasal 199 sampai 205 RBG. Tidak semua perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri dapat diajukan pemeriksaan dalam tingkat banding. Namun hanya dalam perkara yang besarnya gugatan lebih dari 100. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Sekarang batasan itu tidak ada artinya lagi karena perkara-perkara sekarang tidak ada yang meliputi harga 100 atau kurang. Dan bahkan biaya perkara yang harus dibayarkan pada waktu memasukkan surat gugatan meliputi ratusan rupiah. Selanjutnya yang dapat mengajukan permohonan banding ialah yang bersangkutan mengingat bahwa banding merupakan upaya hukum memperoleh perbaikan putusan yang lebih menguntungkan dan juga bahwa banding tidak selayaknya disediakan bagi pihak yang dimenangkan. Maka kiranya banding hanya diperuntukkan bagi pihak yang dikalahkan atau merasa dirugikan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasasi. Semua putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan lain daripada Mahkamah Agung
Demikian pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Jadi apabila pihak yang bersangkutan belum atau tidak menggunakan hak melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat atau hak memohon banding ke pengadilan tinggi, maka pemeriksaan kasasi tidak dapat ditemukan kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, permohonan kasasi harus diajukan kepada kepentingan pengadilan negeri yang memeriksa pokok perkara. Di dalam memori kasasi terdapat keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang bersangkutan dengan persoalan perkara yang ditentukan di dalam Pasal Undang-Undang 30 Nomor 14 Tahun 1985, yaitu yang pertama tidak berwewenang atau melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Yang keempat, putusan tidak cukup atau kurang lengkap dipertimbangkan sebagaimana terdapat dalam jurisprudensi Mari K-SIP-1970. Nah, berdasarkan alasan-alasan yang di atas, kita dapat ketahui bahwa di dalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya, tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Sekian dari nomor 5 yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri ke-6 dengan nama Rismayanti dengan NIM 18020112 di sini akan menjelaskan tentang peninjauan kembali. Jadi di sini putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat atau perstek dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali. Peninjauan kembali sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mulai dari pasal 66 sampai dengan pasal 77. Jadi permohonan peninjauan kembali dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 oleh para pihak sendiri sesuai dengan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama sesuai dengan pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kemudian selanjutnya dalam waktu 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitia mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan hanya satu kali saja. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir sesuai dengan pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Adapun alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yaitu yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa
tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketujuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati sebagai materi ketujuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai alasan-alasan peninjauan kembali. Jadi alasan-alasan peninjauan kembali itu sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu memuat 6 poin. Poin yang pertama yaitu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuduhan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, antara dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Jadi, adapun tegangan waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu sejumlah 180 hari dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perlawanan pihak ketiga atau der dan verzet. Pada asasnya, suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, yaitu pada pasal 1917 BW. Akan tetapi, apabila pihak ketiga haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan ini pada pasal 378 RV. Perlawanan ini diajukan kepada pihak yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa pada pasal 379 RW. Pihak ketiga yang hendak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata dirugikan hak-haknya. Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga, pasal 382 RV. Yang G, umpan balik. 1. Upaya hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum biasa. Hukum biasa adalah upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda sebagai pemateri ke-9. Langsung saja saya akan melanjutkan materi dari makalah kita, yaitu upaya hukum biasa adalah perlawanan atau verzet, banding dan kasasi. Yang ke B, upaya hukum luar biasa
Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti, suatu putusan tidak dapat diubah atau diganti. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, ini tersedia upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja atau yang sudah diterangkan di dalam undang-undang itu saja. Termasuk upaya hukum luar biasa, inilah peninjauan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga. Yang kedua, prosedur pengajuan permohonan bandingan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dalam 14 hari terhitung mulai dari hari berikutnya, hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatoni Said. Di sini saya akan menjelaskan dari pemateri terakhir kelompok 2, yang dimana saya akan menjelaskan bagaimana jarak atau tenggang waktu untuk mengajukan permohonan atau peninjauan kembali kepada pengadilan, yang dimana didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut di atas, bahwa adalah 180 hari, yang dimana tertera pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang pertama adalah yang disebutkan atau yang dimaksud daripada huruf A, sejak diketahui kebohongan atau tipu daya muslihat yang dilakukan oleh putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Yang kedua adalah yang disebut pada huruf B atau maksud daripada huruf B, sejak ditemukan surat-surat bukti yang berupa hari atau tanggal, ditemukan surat tersebut harus dinyatakan atau wajib dinyatakan dengan sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga adalah yang disebutkan pada huruf C dan D atau F, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Yang terakhir adalah yang disebut atau yang dimaksud pada huruf E, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Maksudnya di sini adalah bagaimana memperoleh hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Jadi tentang hukum tetap itu akan diberitahukan kepada yang berperkara atau yang ingin mengajukan atau peninjauan kembali kepada pengadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.